Saya ucapkan terima kasih untuk Ko Anto sudah meluangkan waktu dan tim untuk sesi training pagi hari ini. Dan teman-teman juga udah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi online training bersama L'Oreal Profesional. Mungkin sebagian belum kenal saya, nama saya Tian Saputro. Saya edukator L'Oreal Profesional untuk Surabaya. Sebagian mungkin udah pernah ketemu saya ya. Baik, kita mulai aja. Selamat pagi lagi, biar semangat ya. Kita langsung mulai pagi semuanya. Pagi. Hari ini hari apa, Tian ya? Ini hari Rabu ya. Rabu, hari ya, Rabu. Tanggal 22. 22 April. April. 2026 ya? Yes. Iya, oke. Oke. Update ya, oke. Kita harus update ilmu terus. Nah, sebelum kita mulai aku share materinya, aku pengen sharing juga. Jadi kita di L'Oreal itu ada satu materi yang bagus untuk hairdresser. Namanya adalah Head Up Key. Head Up Key ini materi yang berkaitan dengan mental health. Mental health bukan berarti, mohon maaf, bukan sakit yang gimana-gimana, mungkin sakit jiwa gitu ya. Tapi lebih mengutamakan agar kita sebagai hairdresser tuh nyaman kerja di salon. Oke. Dan Head Up Key ini ada beberapa episode ya, ada di L'Oreal Access. Jadi ini episode pertama. Nanti episode berikutnya teman-teman bisa lihat di L'Oreal Access. Aku putarkan ya, aku akan putarkan. Mari kita simak bareng-bareng. Oke. Kita simak ya teman-teman. Hello everyone and welcome to L'Oreal Professionnel's Head Up Keys. Most people want some satisfaction out of their careers, but for one job in particular, heading to work each day is filled with creativity, communication, and appreciation. Can you guess which job it is? For me, it's all about the humans, helping them to transform themselves. It's a huge win. It's what I love doing. J'aime bien écouter l'expérience, regarder le comportement des autres. C'est ça qui m'inspire. I love creating looks. That's my passion. Sempre fui fascinada pelo belo, pela beleza e pelo impacto que poderia causar nas pessoas, pelos sorrisos que poderia ver nas pessoas. Und man hat immer so ein bisschen so eine Weihnachtsmann-Funktion. Ja? Also das ist, es ist einfach ein toller Beruf. You and I both know hairstyling is rewarding, but it's also demanding physically and emotionally. As a hair pro, you're there for your clients. We're here for you. That's why L'Oreal Professionnel created Head Up Keys, a free training for hair professionals by hair professionals to care for our mental health and well-being. I'm Daniel Mason-Jones, educator for L'Oreal Professional and mental health advocate. And I'm Hayley Jepson, former psychotherapist and colorist. During this free training, you'll learn about the different types of mental health issues and how to recognize them in yourself or in a colleague. You'll also get the tools to care for and strengthen your mental health to further build your resilience. 65% of hairdressers have experienced anxiety, burnout, or depression during their professional career. Mental health is important for hair professionals because we are literally the sponge that takes in all the energy. 最多也就减15个，到晚上的时候可能你会身心疲惫。La salud mental entre nosotros, entre los profesionales, es súper importante porque nosotros necesitamos crear, somos creadores, nosotros somos artistas. Everyone says how a hairstylist is your client's therapist, and so you do tend to take on their depressions, their sadness, their happy moments. Porque, cara, a gente não é só cabeleireiro, né? A gente é psicólogo. We're going to cover 4 important topics related to mental health. First, there's stress. It's a heightened response to a situation, person, or interaction. Next, there's anxiety. It's a persistent feeling of fear or extreme worry. Then we have depression. This can make you feel sad, discouraged, or hopeless. Lastly, we have burnout. This happens when you're overwhelmed, emotionally drained, and you can't keep up with work-life demands. Maybe you've noticed there are times when you can't seem to switch off after the end of the day, or perhaps you start your day in the morning with a knot in your stomach, thinking about the work day ahead. Creating a self-care routine will help you calm your nervous system and build your inner strength. Let's start with the body.
It's all about eating, drinking, and moving in ways that work for you. Did you know that up to 90% of serotonin is made in your gut? Serotonin is known as the happy hormone that positively affects your mood. Ideally, try to take at least a 20-minute break to eat during your day. This can help improve your productivity and creativity while decreasing levels of stress and fatigue. We all know that exercise is good for us. When we move, we feel better and have more energy. But it also reduces the risk of depression and anxiety because it helps our bodies to produce serotonin. Remember that happy hormone? Your mental well-being is key to help you better manage life's daily stressors, and you already have one of the best tools to help, your breathing. When done mindfully, breathing is a calming signal for the body. It stimulates the vagus nerve, which is our body's major mind-body highway. Basically, its job is to help you calm down after you've faced a stressful situation. There are many different ways to do breath work. One of them is called box breathing. Want to give it a try? Let's do it. We are going to do this to a 4 count. Breathe out slowly, releasing all the air from your lungs. Breathe in through your nose as you slowly count to 4 in your head. Hold your breath for a count of 4. Exhale for another count of 4. Hold your breath again for a count of 4. Repeat for 3 to 4 rounds. As a hair pro, you're around people all day as you interact with your clients, but this shouldn't replace your own social network. Although the relationship with your clients is valuable, it's not a replacement for your own friends. Socialising is good for your mind and body. Whether you're a freelancer, employee, or manager, a great way to reduce work stress is to learn how to set boundaries and communicate them clearly. A good place to start is by setting your work policies. Create a brief 1-page document outlining how you work. You can send this via email to first-time clients if you have an online booking system. Setting boundaries helps you to avoid many stressful situations, but some things are simply out of your control. Clients can be late, maybe they don't like the results, or they're very anxious. Whatever the scenario, these things happen all the time, and you can't change this. But you can be prepared for them and as a result, react in less stressful ways. We do this by having a list of prepared professional statements in your toolbox. If you work in a salon, then clients aren't the only people you interact with. You've got co-workers. They can be a great source of support as well as stress. You want to focus on great communication. When you're a manager, define key roles and jobs. It's important that the people know their responsibilities. Sweeping the floors, doing the laundry, answering the phone. Start your wellness initiatives in small, manageable steps. Over time, you'll improve your mental and emotional well-being. As a hair pro, you're there for your clients and L'Oréal Professionnel is there for you. Together with Head Up Keys, you'll learn to better handle stresses from the salon so that your talent can shine bright. Are you ready? Welcome to your Head Up Keys. Oke, saya jelasin secara garis besar biar kita tahu intisarinya dari video ini. Jadi, hairdresser itu bekerja di bidang jasa, di mana kita setiap hari itu bertemu lebih dari 1 atau 2 orang. Tanpa kita sadari, kita itu seperti spons. Setiap customer itu menceritakan cerita yang berbeda-beda. Ada yang cerita sedih, cerita senang, cerita apapun campur-campur. Tanpa kita sadari, kita meresap energi yang diberikan oleh customer itu. Semisal customer menceritakan sesuatu kesedihan tentang mungkin anaknya lagi dapat nggak lulus sekolah atau apa. Kan kadang kita merasa sedih juga kan. Itu tanpa kita sadari itu akan ketimbun di kita.
Nah itu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Sebagai hairdresser yang bekerja di bidang profesional, kita harus memberikan servis terbaik. Benar? Kalau kita terganggu, kita tidak nyaman, disebutnya itu kayak anxiety, tiba-tiba kayak serangan panik attack gitu kan. Kan kadang menimbulkan rasa takut dikomplain, ya kan? Nanti tamunya marah nggak ya? Nah, itu mengganggu pekerjaan kita. Di sini disimpulkan agar kita happy, tadi kan ada happy hormone, itu bisa diciptakan pertama dari usus. Jadi makan makanan yang sehat, real food intinya. Jangan makan makanan instan. Makan real food itu membuat happy hormone. Kemudian bergerak, olahraga itu juga menciptakan happy hormone. Jadi kalian pagi-pagi kalau kita lihat di kompleks kadang ada oma-oma atau apa-apa jalan kaki, itu sebetulnya baik untuk menciptakan happy hormone tadi. Kemudian kalau kita tiba-tiba kena serangan panic attack, tadi breath box tadi yang kita tarik nafas, kemudian tahan, lepaskan, itu 4 kali itu akan terbukti membuat kita lebih rileks. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di episode berikutnya teman-teman bisa buka di L'Oreal Access, namanya Head Up Kiss. Ini kayak simple tapi sebenarnya nge-impact ke kehidupan kita sebagai hairdresser. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari Head Up Kiss di L'Oreal Access ya. Kita langsung masuk ke materi. Seperti biasa kita punya aturan, ruangan ini adalah ruangan yang aman. Maksudnya teman-teman tidak perlu merasa sungkan, malu, atau merasa tidak nyaman jika teman-teman tidak paham atau bertanya ya. Jadi ruangan ini adalah ruangan aman, tidak usah merasa sungkan, takut, atau malu untuk bertanya. Berikutnya kita masuk ke filosofi edukasi L'Oreal Profesional. Kita ingin revalue atau kita itu bernilai teman-teman. Jadi bagaimana agar kita bisa dilihat customer kita? Pertama adalah kita selalu mengelevate kemampuan kita, yaitu dengan cara beredukasi. Kita ucapkan terima kasih kepada Ko Anto selalu mensupport tim JMM untuk selalu mendapatkan edukasi dari L'Oreal Profesional. Karena itu adalah suatu privilege, belum tentu tempat lain juga memberikan edukasi seperti itu. Terima kasih juga ya. perhatian ya yang sudah datang ke JMM Salon ya untuk mengedukasi kita. Dengan senang hati Ko Anto. Ya. Kemudian yang ketiga adalah secure. Secure ini adalah aman. Dimana kita memulai aman, yaitu dimulai dari diri kita tadi, dari head up. Kalau kita merasa tidak aman, tidak nyaman dengan pekerjaan kita, bagaimana kita memberikan servis terbaik. Jadi head up tadi itu sebenarnya penting banget untuk basicnya kita sebagai hairdresser. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu seperti ini. Berikut aku nggak bisa ngelihat slide ya. Aku tanya ke teman-teman, service color banyak nggak di salon? Banyak. Kemudian di sini ada kata-kata, jadikan service color ini selalu menarik untuk customer kita. Maksudnya bagaimana buat service color yang selalu berbeda. Nggak itu aja. Maksudnya kita udah bisa bikin color misal aplikasi global, satu warna. Atau mungkin balayage, bener? Atau mungkin highlight, bener? Nah itu kan yang sudah kita bisa. Tapi kita harus membuat service yang berbeda agar customer itu kayak, oke, di sana beda deh. Nggak semua salon tuh bisa seperti itu. Terus aku tanya ke teman-teman. Teman-teman pasti punya shade favorit, benar? Misal kalau saya pribadi, saya tuh suka 611, 1211, 8.8, benar? Ya. Terus kalau favorit biasanya hairdresser yang dipakai itu aja, bener ya? Jadi customer yang datang itu karena udah ini aku sukanya ini, jadi tamunya aku saranin ini aja. Tapi sebenarnya customer yang datang ke salon itu kan berbeda-beda, bener? Kebutuhannya berbeda, mau warnanya berbeda. Kalau itu terjadi, biasanya di salon yang terjadi adalah kita hanya menyetok shade yang sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan kita. Pada dasarnya tamu yang datang ke salon itu adalah berbeda-beda, maunya ini, maunya itu gitu. Jadi di sini kita harus menyeimbangkan kebutuhan shade yang ada di salon. Maksudnya bagaimana? Kalau teman-teman mungkin yang di sini sering menggunakan Meiji Fashion. Meiji Fashion berarti yang stoknya paling banyak Meiji Fashion. Yang berhubungan dengan aku tadi, misal aku sukanya 611 ya, berarti stoknya 611 yang banyak. Padahal kita punya shade misal Inoa itu juga cat yang bagus, dimana dia adalah vegan formula, kemudian tidak ada baunya sama sekali, non amonia, kemudian juga 1,5 kali lebih mengkilat dibandingkan produk yang ada gitu. Jadi mulai sekarang kita harus kayak
banyak tahu apa sih yang dibutuhkan customer kita, dan kita juga memberitahu sebetulnya di salon kami tuh ada produk ini loh sebenarnya yang bagus juga untuk kebutuhan klien yang akan datang ke salon. Kurang lebih ada seperti itu. Lalu aku tanya lagi ke teman-teman, menurut kalian servis warna apa yang banyak di salon? Menurut teman-teman apa yang di sebagai hairdresser atau colorist? Apa yang banyak? Bentar ya. Yes? Mana Maya sih? Oke. Sebentar ya. Boleh. Saya ngopi kalau gitu. Sambil dipikir. Pipis, cepetan pipis dulu. Siapa mau pipis? Toilet mungkin. Kalian pipis sudah, oke, aman. Tanya ke teman-teman, banyak nggak sih di sini customer yang rambutnya itu udah beruban? Maksudnya tamu-tamu senior? Banyak. Ya, sebenarnya guys, kita tuh harus tahu customer yang datang ke salon dengan pengambilan servis, maksudnya servis dengan spend money banyak tuh adalah customer yang senior. Maksudnya umurnya itu 30 sampai 50, itu pasti dia akan lebih banyak melakukan servis di salon ya kan, literally. Dengan tamu senior berarti kondisi rambutnya seperti apa biasanya? Yes, jadi sebenarnya tanpa kita sadari customer dengan servis warna uban itu banyak, 60% yang datang ke salonku. Nah, di trennya ini itu terinspirasi dari warna uban tersebut. Tapi sekarang warna uban itu teman-teman juga harus tahu bahwa tidak menutup lagi, tapi kita blendingin. Kalau zaman dulu, customer datang ke salon, aku mau nutup uban, pokoknya uban ketutup. Tapi tamunya itu tiap bulan harus retouch, bener ya? Nah, karena sekarang kebutuhan customer juga berubah, misal aku nggak punya banyak waktu ke salon terus, soalnya aku ngantar anak sekolah lah, inilah, itulah. Sehingga mereka datang ke salon tuh nggak terlalu banyak waktunya. Semisal kayak dia 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. That's why mereka sekarang lebih suka ngeblendingin. Jadi meskipun rambutnya tumbuh itu jadinya blend, dan tidak rambut uban saja, rambut warna nggak uban pun juga pengen pada saat tumbuh itu nggak ada gapnya kok, tetap dia ngeblending. Jadi regrowth-nya itu gelap ujungnya baru terang gitu. Jadi French blend itu konsepnya adalah terinspirasi dari servis warna rambut uban, kurang lebih ada seperti itu ya. Oke. Nah kemudian apa akibatnya kalau semisal kita masih mindsetnya kayak zaman dulu, misal tutup uban ya nutup Greco Fritz pakai nomor 4, nomor 5 gitu, aplikasi global. Kalau kita nggak merubah cara mewarnai rambut dengan teknik blending, kalau tamunya itu kan sekarang tamu udah mulai pinter, kalau dia tahu kita pakai cat nomor berapa, misal pakai cat nomor 5. Nah, nanti dia beli di online, terus dia ngecat sendiri. Itu yang kita hindari kok. That's why kita harus tahu French blending ini. Karena dengan teknik French blending, customer nggak bisa buat ngecat sendiri di rumah. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kita harus menarik sebisa mungkin tamu itu selalu datang ke salon. Gitu. Kalau kita masih dengan mindset yang zaman dulu, Greco Fritz, pakai nomor 4, nomor 5 yang warna-warna gampang, warna coklat, itu nanti tamunya akan ngecat sendiri di rumah gitu. Dia akan beli color box gitu. Dan itu yang kita hindari. Bagus ya konsepnya ya. Jadi untuk melindungi salon ya, jadi melindungi salon supaya customer itu tetap datang ke salon. Jadi bagus. Yeah. Jadi konsepnya sampai di L'Oreal pun juga bukan untuk beli produk, langsung untuk kerjakan di rumah. Bagus sih konsepnya. Oke. Seperti itu. Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian ini aku jelaskan ke teman-teman tadi, kenapa kita harus memberikan servis ini. Pertama, kadang tamu juga nggak punya banyak waktu. Kemudian mereka nggak mau rambut tutup uban itu langsung ada kelihatan. Maksudnya uban terus warna gitu, warna gelap. Nah itu sudah nggak mau. Kemudian juga maintenance, lalu kesehatan warna rambut. Sekarang juga lagi ngetrend juga customer itu kalau mau color nggak perlu di bleaching, tapi masih ada juga sih, bukan berarti di bleaching itu nggak bagus ya, disesuaikan dengan kebutuhan customernya. Kurang lebih adalah seperti itu. Kemudian poin yang terakhir adalah sensitivitas harga. Ya, ini juga harus diinfokan customer, maksudnya disesuaikan dengan harga dan kemampuan customer kita, seperti itu ya. Terus apa yang diinginkan wanita saat ini? Kalau kita telusuri, customer saat ini tuh menyukai warna yang berdimensi.
Maksudnya tidak satu warna. Ya, meskipun warna coklat, tapi tetap ada dimensinya atau seperti highlightnya. Tapi yang menjadi challenge kadang customer juga nggak mau, aku mau highlight tapi nggak mau di bleach. Nah, kuncinya tuh nanti di French blending ini kok. Jadi buat warna sekali jalan tanpa bleach tapi langsung jadi, warnanya ada dimensinya. Jadi simple, menghemat waktu juga. Waktunya mungkin kayak 2 jam, 3 jam itu sudah selesai. Ya. Banyak banget ya customer yang seperti gitu ya. Jadi minta warna tuh ada dimensinya, cuman rambut jangan di bleach, jangan di bleaching. Jadi ini ya konsepnya ya bagus ya. Bagus. Tapi juga teman-teman harus tahu dimensinya ini bukan yang level-level tinggi ya. Paling kayak level 6 dan level 5 gitu. Jadi kayak natural. Tapi tetap ada dimensinya. Bukan kayak kalau highlight klasik kan ada base-nya level 6, highlight-nya level 8. Misal kalau ini memang level-levelnya rendah, base-nya level 6 atau level 5, nanti highlight-nya level 6 atau 6,5 atau 7 seperti itu ya. Lalu berikutnya terinspirasi dari keinginan wanita yang menginginkan warna rambutnya itu berdimensi. That's why si French blending ini diciptakan teman-teman. Dan teman-teman juga kalau lihat di sosial media dengan hashtag dimensional dan grey blend itu lagi merajai sosial media. Jadi banyak banget hashtag tentang tren ini ya. Grey blending sama dimensional ya. Dan teman-teman harus tahu bagaimana cara membuat servis ini di salon ya. Dengan French blending. Nah, that's why di L'Oreal Professional di tahun ini meluncurkan tren namanya adalah French blending dengan hasil warna yang lebih berdimensi. Kemudian produk yang digunakan adalah Inoa. Pertama, Inoa ini adalah produk pewarnaan permanen non amonia pertama di dunia. Kemudian juga 1,5 kali lebih shiny, vegan formula. Dan saya ucapkan terima kasih ke teman-teman hairdresser. Berkat teman-teman hairdresser, L'Oreal Professional masih menjadi brand pilihan nomor 1 di Indonesia ya. Oke, nama trennya apa tadi? Oke, good. Nah, di French blending kita punya 3 look. Yang pertama adalah dimensional blending. Dimensional blending ini servis warna untuk customer yang memiliki rambut virgin atau warna dengan warna satu warna kayak global gitu. Nah, pengen ada dimensinya, kita bisa kasih dimensional blending. Ya, cukup jelas ya. Lalu yang kedua adalah retouch blending. Nah, kalau retouch blending ini untuk customer yang sudah memiliki warna rambut ada pertumbuhannya 5 cm, 10 cm, 15 cm, kita boleh tawarkan menggunakan retouch blending. Yang ketiga itu adalah total blending. Total blending ini untuk customer yang memiliki kondisi warna rambut ada ubannya 50, 80, 70% dan pengen pada saat nanti tumbuh itu benar-benar ngeblending. Grey-nya itu benar-benar ngeblending dengan warnanya, nggak ada gap-nya sama sekali seperti itu. Ya, jadi disesuaikan. Terus semisal kalau ada customer dengan kondisi uban 30%, kita kasih dimensional blending boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ini tak kasih tahu. Ini kita ngeblending uban ya. Jadi konsepnya tidak menutup uban. Teman-teman harus kasih tahu kalau ada customer yang ada ubannya 30%, mau color ini, kasih tahu ini tidak menutup uban. Justru uban kamu akan jadi hiasannya, jadi dimensinya. That's why menggunakan Inoa. Inoa tuh harus kalian tahu bahwa dia translucent warnanya, transparan. Jadi ya untuk grey blending cocok, ya. Jadi kasih tahu konsepnya bahwa French blending ini tidak menutup uban, ya. Tamunya harus ngerti dulu. Kalau tamunya nggak ngerti, takutnya loh kok ubanku masih ono gitu, masih transparan. Karena memang sebenarnya konsepnya seperti itu. Justru ubannya itu jadi hiasannya, jadi highlightnya. Bisa dimengerti ya teman-teman? Jadi ketiganya ini nggak bisa menutup uban sama sekali? Nggak, karena kita bukan menutup uban. Blending, diblendingin. Ya, tapi kalau tamunya mau nutup uban ya kasih grey coverage aja yang warna-warna yang sudah ready sebelumnya, mungkin satu warna, pakai warna-warna yang sudah ready aja. Ini kalau konsepnya tamunya nggak mau datang tiap bulan ke salon karena ya nggak punya banyak waktu, terus pertumbuhan ubannya juga nggak mau ada gapnya, berarti cocok pakai French blending. Bisa dimengerti ya? Oke, aku jelaskan satu-satu dulu. Berarti gimana, ada pertanyaan? Sorry. Berarti ini perlu penyesuaian ya Tian ya? Penyesuaian bagaimana kok? Dalam arti gini, saya yang biasanya saya punya rambut beruban. Setelah itu biasanya saya ke salon ini saya kan ditutup ubannya. Nah sekarang kita disarankan untuk di blending. Yes. Berarti itu ada penyesuaian kan? Penyesuaian harga atau? Penyesuaian dari yang biasa saya ditutup rambut saya dengan uban dan sekarang ini sudah
Maksudnya uban itu jadi hiasan. Iya, harus dikasih tahu Harus sih. dijelaskan ya. Dijelaskan. Jadi harus dijelaskan penjelasan benar. kita kepada customer tuh benar-benar harus bisa diterima dulu. Jadi jangan sampai nanti pada saat biasanya saya di sini nutup uban. Kok sekarang saya punya nama seperti iya. Misalnya kok jadi hiasan gitu. Kok jadi ubannya masih ada. Nggak semuanya langsung disikat seperti kayak gini. Ya, kalau memang customer tetap mau tutup uban dan kita sudah jelaskan bahwa ini ada tren yang terbaru dan dia masih belum bisa terima, ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa French blending. Ya, mungkin di customer yang lainnya lagi, ya. Bukan semua langsung disikat-sikat gitu ya. Yes. Oke, silakan. Bener ya, seperti itu. Oke. Nah, semua produk yang digunakan untuk 3 service dimensional, retouch blending dan total blending itu menggunakan Innova. Untuk 2 service dimensional dan retouch itu pure hanya Innova tanpa pre-lightening sama sekali. Tapi teman-teman harus tahu, untuk menciptakan dimensi itu harus menggunakan shade yang berbeda antara dimensi gelap dan dimensi terang. Berarti bisa menggunakan 2 atau 3 shade yang berbeda dalam satu service color. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau yang total itu wajib menggunakan pre-lightening karena yang bisa menerangkan itu hanya bleach, apalagi kita butuh sampai level 9. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya, ini akan putarkan video lagi, jadi kita memperkenalkan internasional artisnya L'Oreal Professional, namanya Jack Martin. Kalau teman-teman tahu dulu waktu pandemi di sosial media yang suka warna-warna uban yang abu-abu, yang grey. Nah, ini si Jack Martin ini sekarang jadi artisnya si L'Oreal Professional. Aku putarin ya. This is Grey Coverage Redefined. It's an elevated salon experience pioneering a new era of transformation, tailored to our clients' ever-evolving desires. From a restrictive helmet effect to a tailored multidimensional result. From a harsh gray band to a seamless natural regrowth. From a high-maintenance burden to a lower-maintenance, effortless look. Discover French blending, the new pro way to cover from L'Oreal Professional. The objective is clear: soften the harsh regrowth line for a graceful grow out and deliver the multidimensional color our clients want. Wherever your client is on their gray journey, whether their first gray are just appearing, they are wanting to break free from constant root touch-ups, or they are starting to embrace their grays. French blending offers a tailored, transformative solution for every hair journey. With L'Oreal Professional, we now hold an exclusive technical toolbox designed to perfectly match every level of gray acceptance. Unique color recipes are paired with an innovative vertical waving gesture, ensuring a beautiful blend that lasts until the next appointment. How does it work? French blending is a versatile service with 3 approaches to match every consumer and budget. First, retouch blending. Soften gray banding for a softer regrowth. This service is ideal for every regular color users, tempted to do it at home, with the same price as traditional coverage, but with longer lasting results. It saves our clients time and money. Next, first blending. Contrast patches of gray, perfect for our clients with their first grays. This service offers a natural, camouflaged look without full coverage, ensuring softer regrowth. This more precise service allows you to charge more than traditional coverage and attract new clients. A double win for your business. Lastly, total blending. Embrace grays naturally. Designed for women ready to embrace their grays. A premium, step-by-step process, delivering natural results and freedom from constant touch-ups. Clients are ready to invest, ensuring higher revenue and long-term loyalty. Remember, it takes a pro to master French blending. Only by L'Oreal Professional. Nah ini French blending untuk
kategori rambut orang bule. Ini kalau di Indonesia kurang cocok karena memang berbeda konsepnya ya. Nah, di Indonesia juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan wanita Indonesia. Nanti trennya agak berbeda tapi kurang lebih konsepnya sama. Kembali lagi saya tekankan, produk yang dipakai hanya Inoa. Yang bertujuan adalah memang Inoa itu warnanya lebih translucent atau transparan. Jadi pada saat untuk ngeblending itu lebih maksimal ya dibandingkan traditional color. Maksudnya adalah yang udah ada ready di salon. Dan juga teman-teman harus tahu bahwa French blending ini untuk upgrade service. Upgrade service ya. Semisal tamunya mau ditawarkan dengan kita tawarin French blending dan akhirnya mau, itu untuk mengupgrade service harga di salon kok. Dan untuk teman-teman juga seperti itu. Paham ya? Jadi nggak bisa, semisal kalau teman-teman mau buat French blending tapi produknya Meiji, tidak disarankan. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Pertama adalah kita akan ngebahas tekniknya dimensional blending. Ini tekniknya simple, nggak ribet, tapi impact dampak hasilnya itu lebih bagus. Jadi kita harus melihatkan ke customer bahwa seolah-olah pekerjaan kita ini sulit, tapi sebenarnya kalau di mata hairdresser itu simple. Kenapa? Biar customer lebih menghargai pekerjaan kita. Ya, jadi buat agak sedikit dramatis agar customer, oh ternyata effortnya ada ya. Jadi customer juga pada saat membayar tuh dia juga orang kerjanya juga beneran kok, ini yang ada effortnya juga seperti itu. Padahal sebenarnya tekniknya simple. Ngerti ya? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi dilihat sama customer tuh bahwa kita tuh kerja tuh bener-bener kayak sungguh-sungguh. Yang maksudnya yang kerjanya tuh ribet ya, tapi kita kerjakan yang nggak seribet itu. Jadi pada saat mungkin customer tuh membayar ya dia menyesuaikan dengan pekerjaan kita. Ya, effortnya, usahanya kita, paham ya? Oke, ingat produk yang dipakai apa? Inoa. Terus nama servisnya yang pertama, looknya apa? Itu trennya dimensional blending untuk rambut virgin atau rambut yang satu warna yang ingin hasilnya lebih berdimensi. Oke, aku putarkan video, simak. Nanti kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan. Hai, saya Indra Tanadharma dan kali ini saya akan perkenalkan dimensional blending dari French blending. Model saya mempunyai rambut flat tanpa dimensi dan berubah menjadi lebih berdimensi. Bagi rambut menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Kemudian kita akan menggunakan Inoa 7.18 dan Inoa 6.13 menggunakan developer 10 volt. Lakukan pada bagian akar dengan menggunakan teknik vertical slicing, selapis demi selapis, dan pastikan semua merata hingga ke seluruh bagian rambut. Dengan teknik ini kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dan bagian akar tanpa garis batas. Kemudian kita gunakan Inoa 912 dan clear menggunakan developer 30 volt untuk warna yang lebih terang pada bagian tengah ujung, dan lakukan secara perlahan dimulai dari bagian bawah dengan teknik vertical sliding. Pada bagian atas kita menggunakan teknik diagonal weaving hingga pada puncak kepala, akhirnya kita akan mendapatkan horizontal weaving. Untuk formula yang lebih gelap kita gunakan 1.8 dan 413 dengan menggunakan developer 20 volt dan aplikasikan pada bagian rambut yang belum diaplikasi. Diamkan 35 menit, kemudian bilas dengan shampoo vitamin mineral spektrum, dan hasilnya rambut lebih berdimensi dan terlihat sangat seamless. Inilah dimensional blending dari French blending. Oke, ini aku jelasin. Kalau di sini tadi shade-nya pakai 718 plus 613 di bagian akar plus 10 volt. Tapi kalau semisal aku pakai shade lain, boleh nggak? Semisal aku di akar pakai nomor 5 sama 613, boleh nggak? Boleh. Jadi bukan serta-merta kayak di shade ini. Jadi nanti akan ada rekomendasi shade yang bisa dipakai. Tapi kalau semisal ada Inoa shade-shade lain di salon, boleh nggak dipakai? Ya boleh-boleh aja, selama kalian tahu tujuannya. Mau buat coklat hangat atau coklat netral. Bisa dimengerti?
Tapi kalau semisal aku pakai 6.66 boleh nggak? Nggak direkomendasi karena itu adalah warna pantulan merah. Jadi yang boleh direkomendasi adalah pantulan netral seperti 711, 718 misal, kayak 735, 78.8 itu boleh. Yang jelas kalian tahu tujuannya itu seperti apa. Dan yang harus kalian tahu, di akar selalu dimulai pakai oksidan rendah 10 volt. Ya. Kemudian nanti di bagian base gelapnya kalian bisa pakai 20 volt atau 6% jika kondisi rambutnya virgin, ya. Tapi kalau rambutnya misal sudah ada undercoat-nya, kalian boleh pakai 10 volt. Jadi disesuaikan di situ. Dan kalau untuk base terangnya selalu menggunakan 30 volt. 30 volt. Tapi ada catatan yang harus kalian tahu. Kalau semisal rambutnya long regrowth, misal virginnya 15 cm. Ujungnya itu ada bekas warnanya, ada undercoat-nya. Tipsnya, yang virgin pakai 20 volt, yang ujung justru pakai 30 volt. Kenapa? Kalau kalian pakai 30 volt semua, yang virgin itu akan liftingnya terang, yang di bekas undercoat itu akan sedikit gelap karena ada bekas warna sebelumnya. That's why yang virgin pakai 20 aja, yang ujung pakai 30, nanti itu warnanya akan lebih rata. Paham ya? Bisa dimengerti? Oke. Nah, ini partingannya sangat gampang. Jadi rambut cuma diparting jadi 3 section, top crown, tengah sama tengkuk. Ya, terus metodenya tadi aplikasi di akar dulu. Aplikasi tap root atau 1 cm. 1 cm, jangan lebih dari 1 cm. Kadang teman-teman ada yang 5 cm, ya. Hanya 1 cm saja di bagian akar, global, kemudian baru aplikasi dimensi terang terlebih dahulu menggunakan foil. Nah, kunci biar rata dan bagus, kalian harus pakai papan balayage. Ada papan balayage tuh kok? Ada ya? Itu akan lebih memudahkan kita pada saat aplikasi tuh tekanannya, foilnya nggak akan turun-turun, jadi dia rata gitu. Terus harus punya sisir kotor. Sisir kotor membantu untuk meratakan, karena pada dasarnya rambut kita kan tumpang tindih, jadi harus disisir biar dia lebih rata. Terus kita aplikasi pakai kuas akan lebih rata. Karena Inoa ini masih berbahan dasar oil, jadi memang butuh penetrasi, penekanan untuk agar lebih meresap seperti itu. Nah, setelah global dimensi terangnya pakai foil dengan partingan seperti ini, agak vertikal, tapi bukan lurus ya, vertikalnya agak diagonal, ya. Di bagian pertama dan kedua itu slashing. Yang bagian atas top crown itu weaving dengan pivot. Pivot itu nanti kayak kipas, nanti kita praktekin. Ya, paham sampai sini? Setelah selesai baru kita masukin base warna gelapnya. Atau kalau kalian mau juga selang-seling, tadi foil aplikasi gelap, foil aplikasi gelap. Jadi ada metode yang disesuaikan. Kalau saya pribadi, saya selesaikan dulu highlightnya, nanti baru masukin base gelapnya. Metode saya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Boleh. Kalau yang untuk dengan yang sudah pernah di color ya, itu undercoat berapa bisa pakai teknik dimensional blending? Semua undercoat boleh, mau undercoat 8 boleh, undercoat 7 boleh, 6 boleh. Tapi kalau undercoat 8 sebaiknya di pre-color dulu, diturunin biar warna coklatnya dapat, biar awet juga. Kalau kalian nggak pre-color dulu, semisal kalau pakai 711 nanti jadi terlalu ashy gitu. Jadi harus di pre-color dulu. Kalian bisa menggunakan Dialight dengan pantulan warna hangat, misal pre-color ke level 6 gitu ya, 635 pakai Dialight atau 64. Intinya dikembalikan undercoat-nya dulu, kemudian baru di dimensional gitu. Boleh ya? Paham ya? Silahkan. Tadi kan sebelumnya kalau yang ada bekas long regrowth kan, yang di bagian tengah ke ujung ada mungkin dari undercoat ke 8 atau 9. Itu tadi kan kakak bilang disaranin pakai peroxide yang 30 volt. Yes. Apakah nggak mempengaruhi hasil warna? Jadi warnanya nggak pecah? Oke, kalau kalau undercoat-nya semisal udah tinggi, pakai oksidan rendah aja. Ini kalau oksidan base-nya masih warna-warna level 6, level 7, itu nggak apa-apa. Nggak akan pecah dia, karena memang kita membutuhkan produk ini untuk melifting agar dimensinya terang. Nah, tapi kalau nanti semisal kalian takut pecah, tenang, ada rekomendasi shade Dialight yang bisa kalian tone down di backwash.
Semisal kita pakai clear nih, atau 912 pakai clear, undercoat-nya kok terlalu hangat, kita bisa netralin pakai Dialite. Rekomendasi shade-nya nanti akan aku spill di setelah partingan. Paham? Semisal warnanya terlalu pecah atau terlalu terekspos undercoat-nya, nanti kita bisa tone pakai Dialite. Di pas bilas. Untuk Base-nya? Enggak. Dialite itu tone on tone, dia hanya bekerja di levelnya. Semisal begini, base-nya di level 6. Base-nya di level 6, kemudian highlight kalian yang kalian dapat 7,5. Kalian pakai Dialite 712 yang bekerja hanya di level 7-nya. 6-nya nggak akan kenapa-kenapa. That's why Dialite itu uniknya di situ. Gitu. Dia nggak akan kenapa-kenapa yang base-nya. Dia hanya bekerja di level yang terang aja. Gitu. Semisal kalau kalian dapat base 6, terus kalian tone-nya pakai 5, ya hilang semua dimensinya. Bisa dimengerti? Paham ya? Gelap ya? Iya, kalau pakai 5 gelap kok. Tapi kalau level 7 aman, apalagi sama-sama di level 7-nya. Iya, dia pantulannya. yes, hanya menetralkan saja. Gitu. Bisa dimengerti? Yang Medi punya tadi tuh dua hal yang berbeda. Jadi yang dijelaskan sama Tian itu pada saat kamu itu punya rambut tuh di level 5 atau level 6. Kalau Medi punya penjelasan tuh bahwa dia sudah di level 9. Jadi sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi kamu pakai 30 itu pada saat di level 5 atau 6. Yes, benar. Bukan pada saat sudah kamu di level 9 atau Iya. 30, bukan begitu. Ya. Kalau sudah di level 9, kamu harus memang turunkan dulu. Nanti dari turunkan ini baru kamu naikkan lagi pakai yang level 30 tadi. Yang 30 volt. Ya. Thank you Ko Anto udah diperjelas. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya guys. Oke, lanjut. Ya. Sekarang yang kedua. Jadi intinya gini ya Tian ya. Intinya pada saat kita sudah di level 9, pada saat kita mau kembali lagi ke level 5, berarti kita harus pre-color. Harus pre-color. Setelah pre-color baru kita Service ini. servisnya targetnya apa. Jadi Oke, harus ya. harus. Oke. Kalau misal tamunya dengan kondisi level 6 atau level 7 ya langsung dikerjain aja. Dikerjakan dengan tadi yang 30 volt. Iya, benar. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut yang kedua, servisnya apa? Retouch blending. Nah, retouch blending ini untuk customer yang rambutnya sudah ada bekas warnanya, guys. Mau 5 cm, mau 10 cm, 15 cm, servisnya adalah retouch color. Produk yang dipakai juga Innova dengan shade yang 2 atau 3 shade yang berbeda karena kita butuh dimensi. Simple banget partingannya. Tapi kita tonton dulu video ini. Hai, saya Indra Tandharma dan kali ini saya akan memperkenalkan retouch blending dari French Blend. Model saya mempunyai rambut tumbuh sepanjang 6 cm dan saya akan menghilangkan garis batas rambut pertumbuhannya menjadi lebih tipis dan lebih berdimensi. Bagi rambut menjadi 4 bagian, kemudian kita akan mencampur Innova 9.13 dengan developer 20 volt untuk aplikasi highlight secara diagonal weaving. Lakukan weaving yang cukup canggih dimulai pada bagian hairline, kemudian perlahan-lahan bergerak sampai kepada bagian atas pelapis demi pelapis. Satu hal yang perlu diperhatikan untuk bagian atas, maka kita akan mulai merubah angle-nya menjadi sedikit lebih horizontal. Pada bagian yang paling atas, kita akan mendapatkan hasil weaving yang sangat horizontal. Setelah selesai, kita akan menggunakan warna yang lebih gelap yaitu Innova 7.35 dan Innova 5 dengan menggunakan developer 10 volt. Aplikasikan pada bagian akar hingga ke ujung. Dan pastikan semua merata dengan baik. Setelah selesai, gunakan rangkaian Vitamino Color Spectrum sebagai sentuhan akhir dan hasilnya rambut tubuh yang tersamarkan dengan teknik retouch blending dari French Blend. Oke, partinya gampang, cuma dibelah jadi 2 profile seperti ini. Tapi ini pengambilannya highlightnya weaving ya guys. Jadi dimulai dari sini, disambungin ke belakang, terus naik ke atas ya, diagonal, terus sampai ke atas. Nanti pas di partingan paling atas yang di profile itu nanti ketemunya dia akan horizontal, benar-benar satu garis gitu. Bisa dimengerti? Pengambilannya weavingnya sedang saja, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil.
Tapi tipsnya yang bagian atas itu kalian ambilnya kecil aja, halus, biar nggak terlalu kayak air terjun ya. Nah, aku juga lupa tadi yang dimensional, kalian ngambilnya harus konsisten. Yang di highlight atau dimensi terang itu sebaiknya setengah senti. Kalau untuk negative space kalian bisa buat 1 senti ya, bisa dimengerti ya, harus konsisten. Oke. Nah, kalau ini juga metodenya sama. Setelah kita buat highlight atau dimensi terangnya tadi dengan pengambilan weaving mikro atau makro atau sedang, setelah selesai global, baru kita masukin warna target base-nya di bagian yang virgin saja. Nah, tapi kalau tamunya, Mbak, bagian undercoat aku yang bagian ujungnya terlalu terang, aku pengen agak drop, itu boleh kalian terusin dari akar sampai ke ujung ya. Tapi kalau tamunya base-nya masih bagus, undercoat-nya masih bagus, justru itu akan lebih menjadi bagus untuk kita karena produknya dipakai tidak terlalu banyak gitu. Bisa dimengerti ya? Jadi disesuaikan dengan kebutuhan customer dan komunikasi ke customer kita tuh seperti apa yang diinginkan. Paham? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak? Ada, silakan. Tadi kan undercoat antara yang tumbuh sama sisanya tadi kan antara gelap sama dasar. Iya. Tadi Kak Indra tadi 635 plus 5 kayaknya. Ya, plus 5. Apakah nggak terjadi antara warnanya itu nggak berbeda? Ini relate-nya dengan saya ucapkan tadi. Kalau tamunya mau ujungnya kayak ada ombre-nya dan nggak mau diubah, itu nggak apa-apa. Karena memang konsepnya mau kayak ada ombre-nya, ujung terang. Tapi kalau tamunya mau satu warna, langsung dibablasin, Mas. Jadi ada 2 metode yang bisa kita pakai. Jadi tergantung tamunya tamunya maunya seperti apa. Makanya pada saat konsultasi tanya, kamu suka nggak warna ujungnya kamu ini? Kalau dia bilang aku suka, ya berarti kita cuma nerangin yang hitamnya toh. Tapi kalau kayaknya aku udah bosen deh dengan ujungnya agak digelapin dikit dong, berarti ya dari akar sampai ke ujung. Kuncinya di konsultasi. Nanti juga ada poin-poin konsultasi yang bisa kita tanyakan di slide-nya. Paham ya? Oke. Selanjutnya ini yang total blending. Total blending ini adalah service untuk customer yang memiliki ubannya kurang lebih 50, 80%, 90%, bahkan 40% juga nggak apa-apa kita kasih total blending. Bahkan kalau ada tamu yang rambutnya virgin pengen service ini ya nggak apa-apa juga kalau mau gitu. Ini bisa dipakai gitu. Ya, nah kelebihannya apa service total blending? Yaitu tadi pada saat ubannya tumbuh dia akan ngeblend sama warnanya. Jadi tamu ini semisal tipikal customer yang ke salon cuma datang bisa setahun 2 kali atau setahun sekali dengan kondisi rambut uban ya, kita bisa kasih total blending ini. Ya, service yang dipakai itu ada 2 service. Di pre-lettering dulu menggunakan blonde studio sampai undercoat level 9. Atau kalian bisa pakai juga blonde 8 kalau rambutnya sudah ada bekas warnanya sebelumnya atau ada undercoat-nya. Ya, nah setelah pre-lightening dengan teknik total blending kita baru masukin warna shade-nya bisa menggunakan quinoa. Aku akan putarkan videonya, mari kita simak bareng-bareng teman-teman. Saya Indra Dharma. Model saya kali ini mempunyai rambut uban 80% dan kita akan melakukan total blending dari French blending. Yang harus kita siapkan adalah kita akan melakukan pre-lightening terlebih dahulu menggunakan blonde studio 9 dengan developer 20 volt. Kemudian rambut kita bagi menjadi 4 bagian. Lakukan pre-lightening dimulai dari bagian bawah belakang selapis demi selapis dengan menggunakan teknik horizontal slicing dan juga berikan negative space pada setiap foilnya. Ambil section setipis mungkin sekitar 3 mm untuk mendapatkan hasil pre-lightening yang maksimal hingga level 9 atau pale yellow. Gunakan teknik yang sama hingga ke bagian puncak kepala. Untuk bagian samping, kita juga tetap menggunakan teknik horizontal slicing sampai semua section selesai. Jika sudah mencapai level 9, kita bisa dilaskan keringkan.
Saatnya kita mencampur Inoa 9.12, 6.11 dan Clear dengan menggunakan developer 20 volt untuk bagian akar. Aplikasikan pada bagian akar sepenuhnya hingga merata. Dan untuk bagian tengah ke ujung menggunakan Inoa 912 dan juga 6.11 dengan developer 10 volt. Blending pada bagian bawah hingga seluruh rambut beraplikasi dengan baik. Setelah itu, diamkan 35 menit, kemudian bilas dengan rangkaian kita mencoba spektrum dari Stereaster. Hasil akhir yang luar biasa, 80% rambut uban tersamarkan dengan sempurna dengan total blending dari French Blending. Oke, kuncinya total blending ini hanya satu, konsisten. Karena kalian ngambil partinya itu gampang, parting 4 ya, profil radial, kemudian pengerjaannya cuma horizontal slashing. Nah, di sini kuncinya kalian ngambil harus tipis-tipis. Yang di pre-lightening atau yang di highlight sama base-nya atau negatif space itu harus konsisten, harus tipis-tipis. Bisa dimengerti? Karena ini nanti pada saat tumbuh ya itu kan jadi blendingnya. Kalau kalian ngambilnya tipis tebal ya jadi kayak highlight pada umumnya. Bisa dimengerti ya? Jadi konsisten. Kalau kalian ngambilnya 3 mm ya 3 mm terus sectionnya tipisnya itu. Paham ya? Terus rada lama dong. Ya memang rada lama tapi hasilnya memang bagus gitu. Jadi pada saat tamu ingin mengambil servis ini bilang ini harus spend waktu lebih, kemudian juga harganya juga disesuaikan gitu. Paham ya? Untuk shade yang dipakai ini pakai 912 plus 6.11 ya, ditambah clear untuk bagian virgin, kan rambutnya kan ada virginnya, yang bagian ujung tanpa tambahan clear. Jadi cuma 612 sama 611. Paham ya? Oke. Kenapa seperti itu? Kenapa yang akan kasih clear? Karena dia ada rambut virginnya. Jadi kita butuh clear untuk menaikkan ya. Kalau di ujungnya sudah ada undercoatnya tuh base-nya, jadi nggak perlu pakai clear karena udah terang. Paham? Jadi rangkaiannya 1, 2. Iya. Kemudian lebih banyak clear-nya. Clear-nya nggak usah banyak-banyak. Kalau caranya semisal clear kayak tambahin 10 mili gitu, misal 20 mili. Tapi kalau semisal rambutnya masih virgin semua ya nggak perlu clear. Pakai clear. Yang kalau misalnya virgin semuanya ya, paham ya? Kalau semisal tamunya virginnya biar kelihatan agak natural aja, hitam aja gitu, nggak usah dikasih itu dulu. Oksigennya menggunakan 10 volt karena sudah di pre-lightening. Sama 10 volt aja. Oh enggak, ini pakai Inoa. Inoa tuh ada clear juga? Ada, Inoa clearnya ada kok. Justru clearnya itu kayak 13 gitu. Ini yang nanti bisa dipakai buat campuran. Bisa di mix gitu? Bisa di mix, bisa dipakai sendiri, bisa di mix. Oh Inoa tuh juga ada clearnya? Ada clearnya. Tapi kebetulan stoknya masih relokasi nanti bulan 7 baru. Oh sekarang ini belum ada? Belum ada. Oh gitu. Ya, ini nggak apa-apa di-spill dulu. Nanti ini trennya kan masih dipakai sampai akhir tahun juga. Jadi kalau udah ready nanti kita belajar di tekniknya dulu. Ya. Terus untuk yang clearnya dialet juga sama, untuk bisa untuk naikkan. Oh iya, kalau clearnya dialet hanya mengurangi intensitas, hanya untuk membuat warnanya lebih transparan aja. Contoh nih, saya itu kalau contoh nih saya ya, anggap saya itu maunya warna seperti yang gini. Ya. Yang saya mau di dialet. Saya nggak mau merubah warna rambut saya sama sekali. Nah, terus saya pakai clear, hasilnya apa ini? Dia cuma shading aja. Oh, kalau ini cuma shading aja. Tetap di warna ini, cuma dapatnya kilat. Ya. Berarti bukan menaikkan warna seperti kayak tadi. Tidak. Oh, semua dialet tidak bisa menaikkan warna, hanya dia menetralkan saja. Hanya masuk di levelnya saja sama di bawahnya. Gitu. Jadi misal kalau aku mau ini warna ini, tapi aku juga bisa pakai 6.8 plus clear gitu. Kan biar ada sedikit hint warna pantulnya sedikit biar netral kan lebih cakep. Berarti clear itu yang di dialet itu ya tetap ya cuma dapat kilatnya aja. Iya. Hanya untuk membuat warnanya jadi lebih pastel aja. Kalau misal kita mau buat warna ash blue
tapi takut kebiruan, ya udah campur clear jadi dirubah biar ada AC-nya aja. Yang clear cuma ada di Dialect sama di Inoa. Dia dan Inoa. Yang lainnya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di Meiji itu 13 dan 9 kasus. 13 kasus. Oke. Nah, ini rekomendasi shade-nya untuk French blending. Tapi kalau semisal aku menggunakan shade yang lain ya tadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Yang jelas teman-teman harus tahu tujuannya itu seperti apa. Kalau rekomendasi dari French blending kita punya Inoa Clear 50, 5, 611, 613, kemudian 718, 711, 912, 913 ya. Kemudian ada 735. Kalau teman-teman membuat warnanya agak warna coklat hangat, kalian bisa pakai 635 dicampurin gitu. Kemudian untuk dialek kita punya 5, 901, 712, kemudian 61 dan 811. Ini hanya untuk menetralkan jika dimensi yang kita buat tadi terlalu hangat atau terekspos undercoat-nya. Dia nggak mau terlalu agak orange ya udah aku pakai 811. Atau mau lebih netral 712. Aman ya? Boleh? Jadi nggak usah takut, selalu ada cara gitu. Jadi kita harus kreatif gitu. Jadi terakhir kita tone aja setelah dibilas, baru kita tone menggunakan bilas. Tapi kalau tamunya nggak masalah undercoatnya, semisal kayak kemarin aku buat di Samarinda, ini hanya pakai clear saja, dan hasilnya cukup bagus dan kita tidak perlu mengeton ulang. Kalau memang tujuannya seperti itu, aku tunjukin ke teman-teman ya, biar teman-teman bisa menarik kesimpulan. Ini pakai pure clear saja. Ya baru saya tanya, kalau pakai clear aja gimana? Oh, yang warna terang ini ya? Iya, biar pakai clear saja. Kita keluar aja teman-teman, nggak perlu di itu bisa awet warnanya. Iya. Oh, nah kalau untuk awet, ini kan warna coklat, dia nggak akan luntur, pasti agak menerang saja. Maksudnya kusam nggak nanti di warna? Nah, kalau kusam atau dia tergantung samponya apa kok. That's why kita punya Vitamino Color Spectrum, ada tinted green, tinted blue sesuai kebutuhannya. Kalau mau netral kita bisa pakai tinted green, atau mau agak AC pakai tinted blue. Jadi warnanya tetap maksudnya nggak kusam gitu ya? Nggak akan berasi. Nah, kalau kusam itu kan tergantung dari cara keramasnya ya guys. Meskipun kita pakai warna coklat aja, kalau keramas setiap hari nggak pakai conditioner, nggak pakai serum, ya jadi kusam juga gitu. Dari rambut virgin. Oh, ini before-nya justru rambutnya kacau nih. Ini before-nya tadi ya. Sorry ya, maksudnya kan kita ada di Instagram ya tentang Inoa. Ini sudah ada satu customer yang besok mau upload tentang mantap, just guys. Ini gue before-nya tadi. Oh iya, bagus ya. Ada before-nya. Nah ini undercoat-nya kan panjang nih, ini yang tadi tarik sampai ke bawah. Ini pakai terima 613 sama 5. Jadi yang tarik ke yang apa ya? Jadi bagian. Oke, sip. Baik. Oke, lanjut. Lihat cepet ya. Kemudian, nah ini kunci pada saat kalian menawarkan French blending, kuncinya di komunikasi pada saat konsultasi. Pertama harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Kalau tamunya tahu konsepnya French blending, bahwa ubahnya akan menjadi hiasan, ya berarti cocok untuk French blending. Kemudian rambut virgin itu juga boleh dengan hasil yang dimensional tadi. Kalau tamunya semisal, Mbak aku mau nutup, aku rambutku udah terang, aku pengen sesuatu yang berbeda, warnanya natural tapi ada dimensinya, cocok juga pakai dimensional blending. Gitu. Bisa dimengerti ya? Jadi nggak harus yang tutup uban atau warna uban, warna yang nggak mau gelapin juga bisa dengan teknik selang ini. Ya, paham ya? Kemudian cara customer mengetreat atau kebiasaan mereka. Semisal begini, kalau customer kalian sering melakukan olahraga, sering keramas, ya harus tahu bahwa warna ini tuh sebetulnya nggak akan yang luntur-luntur banget kayak warna-warna yang di bleach. Misal begini, es grey kan di bleaching dulu sampai level sekian masih warna abu-abu, pasti sempat luntur kan. Kalau ini kan hasilnya sebenarnya warna coklat aja untuk dimensional sama retouch. Sebenarnya nggak akan luntur yang bagaimana, tapi cara keramasnya juga tetap harus menggunakan sampo agar warnanya tetap bagus, tetap segar. Paham ya? Kuncinya di komunikasi dan teman-teman, aku yakin konsultasi udah tahu ya. Jadi harus tahu konsepnya si French blending ini. Oke. Berikutnya adalah ini lebih ke bisnis kok. Jadi
rekomendasi dimensional blending itu harganya 20% lebih mahal dibandingkan servis yang ada. Kalau yang retouch itu 10% karena tadi ada yang pakai catnya sedikit, ada yang banyak, jadi disesuaikan. Kalau yang total blending itu disesuaikan juga karena dia servinya kayak Balias ya, kayak pre-lightening. Kalau produknya banyak ya berarti disesuaikan dengan harga sesuai salon. Kemudian ini poin paling penting teman-teman, semua adalah sosial media. Jadi teman-teman teman-teman diharapkan untuk selalu membuat konten tentang face blending ini. Kontennya gak usah yang neko-neko, before after atau step by step, yang simple aja tentang face blending. Karena biasanya kalau tren itu harus booming ya, tren itu harus booming. Jadi kita harus yang menggerakkan juga. Hairdresser itu harus menggunakan sosial media sebagai tempat iklan. Ya, dengan yang harus kalian ketahui, buat kontennya itu nggak usah yang neko-neko. Ini ada contohnya, semisal adalah ini poin-poin kayak tingkatkan visibilitas, maksudnya biar kita terlihat ya, gunakan hashtag yang sesuai ya. Kemudian juga ciptakan tren dan kreasi di sosmed. Jadi teman-teman setelah ini pada saat ini juga boleh nih buat konten pribadi ya. Dengan hashtagnya nanti akan aku kasih tahu. Kemudian kontennya nggak usah yang banyak, ini kayak contoh-contohnya nggak usah banyak gimana, cuma kayak tunjukin before-nya disisir, kemudian nanti proses flattening-nya atau proses aplikasi color-nya pada saat pembilasan gitu. Kemudian tahu-tahu udah jadi gitu ya. Oke ya, boleh ya, janji ya buat konten, setuju. Kemudian kayak yang lagi ngetren biasanya yang before after di kaca kayak gitu, buat sesimpel mungkin, gak usah yang gimana guys. Yang penting kita tuh mau posting dulu aja. Nah ini secara garis besar do and don'ts. Pada saat kalian mengerjakan model atau tamu, minta izin terlebih dahulu. Bila perlu tamunya boleh mengisi Google Form. Jadi buat bukti kalau tamunya bersedia di post di sosial media. Ini buat Google Form, kasih keterangan dia bersedia mau jadi di upload di sosial media. Oh iya, kayak gitu. Jadi kayak ada surat perjanjian gitu. Kemudian cari musik yang nggak ada copyright-nya. Kan kemarin sempat booming yang Ahmad Dhani itu ya. Pilih musik-musik yang simpel-simpel aja, atau kalian kayak buat suara sendiri, itu juga lebih bagus ya. Kemudian soal hashtag itu juga wajib. Nah hashtagnya apa aja? Hashtagnya ini yaitu ada hair before after, L'Oreal Pro ID. Kalau L'Oreal Pro ID itu adalah L'Oreal Indonesia. Kalau L'Oreal Pro itu L'Oreal Paris ya. Kalau Hair Trends ID itu untuk hair trend, untuk Indonesia. Friends Blending ID itu untuk Indonesia. Kalau Friends Blending berarti untuk L'Oreal Professional Paris. Jadi kalian boleh pakai hashtag ini. Hashtag tujuannya agar relate apa yang sedang kalian buat. Misal kalau trennya Friends Blending ya nanti relate dengan Friends Blending. Orang cari Friends Blending nanti video kalian akan muncul seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ini nanti aku cek Instagram kalian. Oh, yang belum follow Instagram aku tolong dulu saya follow back ya. follow nanti kita. Namanya sosial media itu harus bersosialisasi. Nanti aku lihat Instagram kalian ya. Oke, Instagram aku boleh dicari, namanya Super Ponomop online. Ya nanti aku follow back. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman? Kalau nggak ada, ini kayak apa? Kata-kata buat kita semua teman-teman, yaitu maksimalkan keahlian kita sebagai hairdresser, kemudian juga maksimalkan jangkauan di sosial media, terus yang terakhir kembangkan potensi teman-teman sebagai seorang hairdresser dan colorist dengan cara yaitu di training, tahu tujuannya kita itu apa gitu. Ini akan membuat kita terlihat profesional di mata klien. Oke, setuju ya buat konten, setuju ya? Oke, good. Merci teman-teman, thank you. Kita siap-siap untuk yang mungkin ada istirahat dulu 10 menit mau ke toilet atau sebagainya kok? Boleh. Mau nanya tentang Inoa dulu ya. Oh boleh. Kan selama ini kan tim itu menjelaskan bahwa Inoa itu satu, warna itu tidak bisa terang. Itu satu. Kedua, gimana warna Inoa itu cepat luntur. Oke, aku jelasin. Iya. Ketiga, mungkin di rambut pun juga tidak maksimal kelembabannya. Nah dari tiga itu aja. Oke. Gimana cara kita mengatasi itu? Baik, sebenarnya tak kenal
Mindset saya dulu juga seperti itu. Saya dulu nggak suka dengan quinoa karena oil lah, ribet lah, inilah. Tapi setelah saya tahu quinoa ini pewarna untuk masa depan, menurut saya. Karena pertama dia nggak ada baunya sama sekali, nyaman di kulit kepala. Kalau teman-teman bilang quinoa nggak terang, ini tuh pakai quinoa guys, terang. Justru dia lebih satu level lebih terang daripada Meiji. Nah, kenapa dia cepat luntur? Saya ceritakan. Tapi sebelum saya ceritakan, saya pengen kita satu frekuensi. Semua jenis warna itu sama luntur, nggak ada yang lebih awet, kecuali bagaimana cara merawatnya. Semisal ada 2 orang dengan warna yang berbeda, tapi kondisinya dua orang dengan warna yang sama, tapi kondisi berbeda. Satunya rambutnya keriting, sering dicatok, sama sering olahraga. Satunya rambutnya lurus, keramasnya 3 hari sekali, dan nggak catokan. Lebih cepat luntur yang mana? Yang keriting. Jadi literally sebenarnya warna rambut cepat luntur itu tergantung treatmentnya customer. Ya, jadi quinoa ini kenapa dia kayak pas di sampo, kenapa kesannya lebih cepat lepas? Jadi karena dia oil minyak, itu mendorong pigmen pewarnaan lebih banyak masuk ke dalam batang rambut. Pada saat keramas, kan warna lepas kan, benar? Berarti lepasnya cukup banyak dibandingkan pewarnaan yang sudah ada sebelumnya, kayak misal Meiji atau warna-warna permanen yang lain. Jadi melepasnya memang lebih banyak. Nah, kenapa warna bisa lepas juga tergantung sampo apa yang dipakai. Kalau samponya mengandung sulfat atau deterjen yang tinggi, busanya banyak, pasti dia kelepasnya juga banyak. That's why rekomendasi untuk sampo rambut diwarnai kita yang sulfat free, yaitu Chemical Spectrum atau Vitamino Color yang klasik. Itu melepas warnanya juga akan nggak terlalu banyak gitu, over. Seperti itu sih kok. Konsepnya seperti itu. Jadi kejawab 2 ya? Ada 2. Yang tadi bagaimana? Yang pertama itu adalah gimana rambut tak bisa terang, ya, tapi buktinya lebih terang daripada yang Meiji. Benar. Yang kedua, gimana rambut itu cepat luntur, tapi penjelasan sudah jelas ya, bahwa bukan cepat luntur ya. Sebetulnya bagaimana cara nge-treatmentnya. Benar. Yang ketiga tadi, yang ketiga kurang halus ya di rambut ya. Hasil dari nuatannya kurang halus kan. Baik. Itu adalah kesan pertama pada saat kalian nyiram cat quinoa dengan air. Agak keset, bener kan? Tapi setelah disampo, setelah dimasker, dia akan normal seperti warna rambut pada umumnya. Nanti kita coba yang di sini guys. Di Makassar ada satu salon namanya FEMS, ownernya Ratnasri. Dia sekarang juga menyukai quinoa karena apa? Karena udah tahu, maksudnya bahwa warnanya itu lebih intens dan dia juga merasa warnanya itu sebenarnya lebih awet guys kalau cara merawatnya lebih benar. Kemudian kalian juga bisa lihat di salon Samarinda namanya FM, itu rekomendasi colornya rata-rata menggunakan quinoa karena customer mereka di sana kan banyak customer yang kayak dokter, kayak orang-orang yang mengerti. Jadi biasanya orang yang udah mengerti itu mengkonsumsi suatu produk itu kandungannya apa sih gitu. Jadi pilih-pilih yang kayak vegan, terus lebih non amonia dan sebagainya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi referensi teman-teman juga untuk menggunakan quinoa ini karena udah terbukti di Samarinda dan di Makassar itu. Maksudnya mereka sharing sama saya sih kok. Salonnya FEM sama FM Salon. Gitu. Surabaya juga ada ya? Ada. Ya itu kayaknya mereka dulu sama. Benar. Seperti itu. Oke, dan nanti kita coba. Semoga teman-teman udah mulai mengenal si quinoa ini. Oke ya, terjawab ya. Jadi semua kekhawatiran tentang quinoa itu semua itu mitos ya. Semua itu mitos dan semua itu tidak benar. Jadi yang benar itu adalah penjelasan dari Kak Tian yang dimana quinoa itu untuk tren ke depan itu sangat-sangat bagus. Sangat diperlukan sebagai asam kita ya. Iya. Dan kita juga pada saat kali nggak keganggu sama bau-bau sedap itu. Kan kadang kalau pakai yang tradisional itu kan masih ada bau rada menyengat. Nah kalau pakai ino kalian kita kerja juga lebih nyaman kok. Kita nggak menghirup yang amonia itu yang baunya rada agak strong itu. Oke? Aman ya? Aman. Sip. Kalau gitu 5 menit atau 10 menit minum toilet. Ada pertanyaan lagi? Aman? Sudah aman semuanya? Baik. Memang nggak ada.